Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul The Wind Guardian. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan Salen atau pelindung suci, sebutan bagi seseorang yang mengorbankan dirinya untuk melindungi negeri. Di mana zaman dahulu ada 5 Salen yang memiliki kekuatan 5 elemen. Ada api, tanah, besi, air dan juga kayu. Lalu mereka bersama-sama mengalahkan siluman yang datang ke bumi. Namun ada siluman yang sulit ditaklukkan karena memiliki kekuatan zero. Yang hebatnya para Salen menemukan elemen angin untuk menyegel rohnya di suatu tempat. Sementara itu roh Salen diwariskan turun-temurun sekaligus simbol elemen mereka yang ada di telapak tangan. Kemudian alur maju nih memperlihatkan geng petasan mengejar pria buta bernama Langming. Walaupun tidak bisa melihat, Langming memiliki pendengaran yang tajam. Alasannya dikejar bermula saat ia berjualan. Di situ Langming menjual benda-benda yang berbau Salen kepada para bocil. Salah satunya stempel Salen yang ia dapatkan dari kuil Salen di Jiu Gongling, yang membuat para bocil tertarik membelinya. Sialnya geng petasan datang lalu meminta uang keamanan. Dengan entengnya Langming justru mengusir mereka, yang membuat geng petasan marah. Yang malangnya Langming tidak bisa lolos dari mereka. Jadi Langming memanggil Meiji ibunya, lalu Meiji menghajar geng petasan dan kabur dari sana. Sementara itu di kuil Salen, di mana Master Salen mendapat penglihatan buruk tentang siluman. Ia pun memerintahkan Yi Hensi muridnya mencari tahu lewat para Salen perihal siluman. Di sisi lain Langming dan Meiji mendatangi kasino. Lalu Meiji taruhan judi dadu, sedangkan Langming memanfaatkan pendengarannya untuk menembak angka dadunya. Yang hasilnya Meiji menang terus, membuat pemilik kasino marah, lalu mengusir mereka. Walaupun begitu, Langming dan juga Meiji mendapatkan uang. Mereka pun pulang ke rumah. Kemudian Meiji membagi hasilnya, di mana Langming tahu jatahnya hanya sedikit, membuat Meiji mengeluh tentang dirinya seorang ibu tunggal yang ditinggal suaminya meninggal. Tiba-tiba Langming jadi teringat pada ayahnya Langjing yang sewaktu kecil memberinya kincir angin, yang katanya kincir tersebut adalah mantra angin, asal bisa merasakan kekuatan angin. Apalagi hanya orang buta seperti Langming yang mampu meraih mantra angin. Bahkan Langjing mengikat anaknya di layangan supaya merasakan angin hingga suatu ketika Langjing pergi untuk selama-lamanya. Kembali ke masa kini, Langming meminta pembagian yang adil pada ibunya, lalu Meiji pergi begitu saja. Yang ternyata ia membeli obat dari tabib untuk anaknya, yang menurut tabib itu percuma, anaknya tidak bisa disembuhkan. Namun hasrat Meiji yang begitu kuat mengabaikannya. Di sisi lain, seorang gadis yang dipanggil Zero menghubungi Jaye. Ia diperintahkan mengambil sebuah gangsing di gunung Xiaoyanggang. Bersamaan Langming menyadari tanda di telapak tangannya hanya bekas luka biasa. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari luar desa. Seketika Langming mengeceknya ke sana sambil diikuti oleh geng petasan. Namun mereka hanya mengikuti sampai gerbang, sedangkan Langming masuk ke hutan, di mana Zero tidak bisa menembus segel gangsingnya. Tidak berapa lama Langming muncul. Dengan cepat Zero bersembunyi. Yang herannya Langming berhasil mengambil gangsingnya. Seketika Zero meminta gangsing tersebut. Bersamaan tanah yang mereka pijak bergetar. Kemudian terjadilah aksi rebutan gangsing, sampai Langming tidak sengaja menelan gangsing itu. Malangnya ia jatuh ke jurang. Lalu di pagi harinya keajaiban terjadi nih. Di situ Langming dapat melihat. Ia pun tidak percaya hingga melihat yang ada di sekitarnya. Lalu Langming tersadar nih bahwa gangsinglah yang membuatnya bisa melihat. Ia pun segera mencari ibunya. Yang anehnya desa Xiaoyanggang tempat tinggalnya porak-poranda, ditambah tidak ada warga satupun. Namun Langming tetap memanggil ibunya, yang sialnya justru memanggil siluman. Saat itu juga Langming kabur. Kemudian ia bersembunyi di gang.
di mana geng petasan menutupi dirinya dengan labu. Lalu Langming terkejut melihat muka mereka yang jelek. Tiba-tiba siluman muncul kembali. Anehnya siluman itu mengincar Langming. Untungnya di waktu yang tepat 5 Salen datang mengalahkan si siluman. Setelah itu para warga baru keluar nih. Mereka sangat takjub melihat para Salen yang terdiri dari Zanci, Yu Budong, Chen Yue, Biting dan juga Qianjun. Bahkan memiliki simbol Salen sungguhan di tangan mereka. Namun kedatangan para Salen ini ingin mengetahui dari mana siluman tadi berasal. Yang seketika geng petasan menyebut Langming lah yang memancing siluman ke sini. Karena begitu kembali dari gunung ia bisa melihat, membuat para warga heboh sekaligus curiga. Namun Langming bersikeras bahwa bukan ia yang memanggilnya. Ia pun terpaksa menakuti warga sama mantra anginnya. Yang sayangnya para bocil saja tidak takut. Mereka justru kecewa stempel yang dijual Langming palsu. Tiba-tiba seorang warga laporan kalau silumannya kabur. Seketika Qianjun memerintahkan Biting dan juga Yu Budong menjaga desa. Sedangkan ia bersama Janci dan juga Chen Yue mengejar si siluman. Bersamaan Langming pulang ke rumahnya yang ternyata sudah hancur total. Walaupun begitu ia tetap memanggil ibunya. Karena Langming ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa melihat. Bahkan ia juga meminta maaf atas tingkah lakunya. Yang sedihnya yang Langming temukan hanya sobekan kain dari baju ibunya. Ia pun menangis sampai Zero muncul. Lalu memberitahu Langming bahwa silumanlah yang membawa ibunya. Jadi Zero menawarkan perjanjian, yaitu akan menemukan Meiji asal Langming memberikan gangsing yang ada di tubuhnya. Mau tidak mau Langming setuju. Saat itu juga mereka pergi mencari si iblis. Namun di tengah jalan Langming dihadang bos geng petasan. Namun Zero melindunginya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Bersamaan Biting merasakan kekuatan Zero ada di sekitarnya. Di sisi lain Langming izin buang air kecil. Tidak berapa lama Zero diserang oleh Biting serta Yu Budong. Karena mereka menduga Zero memiliki kekuatan yang berbahaya, yaitu kekuatan jahat yang sudah dimusnahkan sejak lama. Jadi Biting memastikannya nih, dan benar aja ia dan juga Yu Budong diserang, sedangkan Zero pingsan. Yang seketika Langming membawanya pergi. Sialnya ia jatuh ke jurang, di mana Zero belum juga sadar. Jadi Langming membangunkannya dengan menampar Zero, yang ternyata justru si jahatnya yang terbangun. Lalu menyerang Langming dengan kesadaran yang sedikit. Zero meminta Langming menceritakan cerita yang bahagia. Seketika Langming mengarang cerita dirinya yang tidak sesuai kenyataan, seperti hidupnya merasakan cinta dari orang tuanya, lalu pergi ke Jiu Gongling untuk menjadi Salen yang dihormati seperti ayahnya. Kemudian bertekad menegakkan keadilan. Yang syukurnya cerita tersebut membuat Zero tertidur. Lalu di pagi harinya Zero cerita kalau dirinya dulu orang biasa, namun saat ini namanya sendiri saja tidak ingat. Walaupun begitu seseorang yang menginginkan gangsingnya dapat mengembalikan ingatannya. Tiba-tiba Langming ide nih memanggil Zero hantu kecil. Bersamaan mereka menemukan jalan yang tertutup batu, yang ternyata di baliknya ada warga yang sedang berdoa kepada dewa. Lalu Langming tidak sengaja mendorong batunya, yang sialnya batu itu adalah kepala dewa. Sehingga ia dan hantu kecil ditangkap oleh warga desa bernama itu. Kemudian kepala desa menghukum mereka dengan dijadikan persembahan dewa. Seketika Langming mengaku nih, ia adalah Salen elemen angin, bahkan memiliki tanda di tangannya. Namun kepala desa tidak percaya begitu saja, jadi Langming membuktikannya dengan berpura-pura menghentikan angin. Herannya para warga percaya, akan tetapi kepala desa tetap mengorbankan hantu kecil. Seketika Langming mengatakan bahwa hantu kecil itu adalah istrinya. Jadi kepala desa memutuskan mereka berdua dijadikan persembahan dewa. Di sisi lain Qianjun, Janci dan juga Chi Yue mendapatkan kabar bahwa Langming pergi bersama siluman Zero, yang saat ini mereka sedang di kolam melakukan upacara persembahan. Kemudian upacara berakhir karena air adalah media untuk berkomunikasi dengan dewa, sehingga Langming dan juga hantu kecil hanya didiamkan di kolam.
Lalu kepala desa memperkenalkan dirinya bernama Wang Fugu. Yang anehnya seluruh warga desa juga bernama Wang Fugu. Walaupun begitu mereka menyambut Lang Ming serta hantu kecil di desa mereka. Bahkan menyiapkan kamar khusus, di mana hantu kecil menghubungi Jiaye, lalu menagih janjinya ingatannya akan dikembalikan begitu gangsingnya sudah ia dapatkan. Namun masalahnya masih berada di dalam perut seseorang, sehingga Jiaye harus menunggu lagi nih, padahal ia tidak sabar membangunkan monster kuno. Di sisi lain Lang Ming mengalami sembelit karena semenjak menelan gangsingnya ia tidak bisa mengeluarkan apapun. Yang ternyata hantu kecil sengaja nih memberikan obat pencahar di makanan Lang Ming. Tiba-tiba Lang Ming menjatuhkan kincir angin miliknya, membuat hantu kecil flashback. Sewaktu kecil ia menyelamatkan Lang Ming dari geng petasan, bahkan mengerjai bosnya dengan memasang petasan. Herannya Lang Ming justru mengambil petasan itu, akibatnya tangannya terluka dan meninggalkan bekas luka. Meskipun begitu ayahnya mengatakan lukanya adalah salen karena ia menegakkan keadilan. Singkat cerita, hantu kecil itu memberitahu kepala desa kalau Lang Ming sembelit karena menelan gangsing yang ada di Gunung Xiaoyanggang. Seketika Wang Fugu teringat sesuatu nih, ia pun mengajak Lang Ming dan hantu kecil ke perpustakaan desa, di mana ada sebuah buku yang menceritakan asal-usul gangsing tersebut. Saat Wang Fugu masuk ke sebuah gua, ia tidak sengaja membuka segel siluman. Lalu siluman itu merasukinya, membuat Wang Fugu menggila, sampai muncullah pahlawan yang menyegel siluman di dalam gangsing. Sedihnya pahlawan itu tewas. Sebagai penghormatan warga desa membangun patung untuknya, membuat Lang Ming tersadar gangsing ini berbahaya. Akan tetapi ia tidak masalah memberikannya ke hantu kecil jika itu berhasil mengembalikan ingatan manusianya. Bahkan Lang Ming menerima akibatnya, jadi buta lagi. Namun yang ia inginkan dapat menemui ibunya dulu. Sehingga hantu kecil mengajak Lang Ming mencari cara untuk mengeluarkan gangsingnya. Hingga mereka menghabiskan waktu bersama, seperti berjalan-jalan di pasar, di mana hantu kecil tertarik pada sebuah gelang. Jadi Lang Ming membelikannya. Namun perut Lang Ming yang semakin buncit, di situ Wang Fugu menyarankan perutnya dibedah. Dengan tegas hantu kecil menolak, lalu membawa pergi Lang Ming. Tiba-tiba Lang Ming merasakan mules yang sangat luar biasa. Ternyata ia berhasil nih mengeluarkan gelang yang diinginkan hantu kecil beserta gangsingnya. Namun anehnya hantu kecil hanya mengambil gelangnya karena ia belum menepati janji Lang Ming menemui ibunya. Malangnya desa itu diserang oleh siluman. Tidak berapa lama Jiaye muncul. Ia tahu gangsingnya sudah keluar, sehingga hantu kecil menyerahkannya. Daripada Lang Ming mati, sialnya meskipun sudah diberikan, Jiaye tetap memerintahkan siluman untuk menyerang Lang Ming. Sampai muncullah siluman lain seolah melindunginya. Untungnya di waktu yang tepat para salen datang. Mereka ingin menghabisi Zero, namun Jiaye melindunginya dengan kekuatannya. Lalu pergi begitu saja, sedangkan para salen melaporkan hal ini ke kuil. Sementara Lang Ming yang tidak bisa berbuat apa-apa meminta maaf pada Wang Fugu serta warga desa karena tidak tahu hantu kecil menjebaknya. Walaupun begitu Wang Fugu tetap berterima kasih nih pada Lang Ming karena di saat gentingnya bisa melindungi seseorang. Meski ia bukan salen dan terpenting melindungi siapapun yang ingin melindunginya, membuat Lang Ming termotivasi membawa kembali ibu serta hantu kecil. Bahkan ia menggunakan pendengarannya untuk mencari tahu keberadaan hantu kecil yang saat ini menagih janjinya pada Jiaye karena hantu kecil ingin berubah jadi manusia lagi. Namun sayangnya hanya bisa dikembalikan apabila ia mati. Ia membuat hantu kecil marah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah Jiaye akan menggunakan gangsingnya untuk membangkitkan monster kuno ganas bernama Tauti. Bersamaan Master Salen mendapatkan kabar dari Janci. Sementara Lang Ming berhasil menemukan hantu kecil, lalu mengancamnya di mana ibunya berada. Jadi hantu kecil membawa Lang Ming ke kandang siluman, di mana ibunya satu di antara siluman yang ada, dan hanya Lang Ming yang tahu. Sayangnya ia harus bergegas karena siluman di sini akan dijadikan santapan Tauti. Karena Jiaye yang membangunkannya harus memberikan makanan. Lalu hantu kecil yang diberi kekuatan Zero untuk mencari pakannya.
yang berasal dari hasrat manusia yang begitu kuat. Konon Tao-Ti bisa mewujudkannya meskipun manusia rela dirubah jadi siluman. Seperti Meiji yang hasratnya ingin Lang Ming bisa melihat. Ternyata monster yang ada di desanya adalah Meiji. Seketika Lang Ming memaksa hantu kecil menukar nyawanya dengan ibunya. Namun terlambat nih, para siluman sudah dipanggil ke lembah Gange. Bersamaan Master Salen ke sana, sementara Lang Ming berusaha memanggil ibunya, yang syukurnya ada salah satu siluman menyadarinya. Malangnya siluman tersebut terbawa arus siluman lainnya, membuat Lang Ming frustasi. Namun Jaya tetap akan membangkitkan Tao-Ti sampai akhirnya para Salen dari belahan dunia berkumpul untuk menghentikan Jaya. Hebatnya para Salen bisa mengalahkan Jaya, namun mereka terkejut nih begitu sosok Tao-Ti bangkit dari dalam tanah. Sehingga Master Salen memerintahkan para Salen melindungi desa Xiaoyanggang. Sedangkan hantu kecil yang melihat Jaya lemah akan menghabisinya. Namun karena Zero masih di tubuhnya, hantu kecil bisa dikendalikan untuk menghabisi Lang Ming. Yang sedihnya hantu kecil justru mengakhiri hidupnya. Lalu dalam keadaan sekarat ia menceritakan kisah Lang Ming yang bahagia bersama orang tuanya. Sedangkan hantu kecil hanya bisa melihat dari kejauhan. Ternyata selama ini hantu kecil selalu mengingat Lang Ming, bahkan memendam sesuatu padanya. Namun sayangnya tidak tersampaikan karena hantu kecil pergi untuk selamanya. Membuat Lang Ming bersedih nih. Di tengah kesedihannya Jaya memberitahunya bahwa Lang Ming berhutang mata padanya. Jika bukan karena Tao-Ti, ia akan buta selamanya. Membuat Lang Ming marah lalu menghajar Jaya habis-habisan. Bahkan menebus hutangnya dengan menebas kedua matanya. Ia pun buta kembali nih. Walaupun begitu ia percaya kata-kata ayahnya kalau hanya orang buta yang dapat menguasai mantra angin. Di sisi lain Tao-Ti menghancurkan desa. Dengan kekuatan yang tersisa, Master Salen bersama para Salen membuat barrier. Hingga mereka sampai di titik darah penghabisan. Ajaibnya muncullah barrier lain nih, yang ternyata Lang Ming melindungi mereka. Lalu dengan mantra angin miliknya ia mengalahkan Tao-Ti, sekaligus mengembalikan wujud manusia yang tadinya siluman. Kemudian Master Salen mengambil gangsing penyegel siluman. Lalu keadaan kembali normal. Lang Ming mengajari para bocil merasakan angin dengan menaiki layangan, membuat ibunya ngomel dan menyayangkan anaknya yang masih buta. Setelah itu Master Salen mendatangi Lang Ming lalu mengajaknya ke kuil Jiao Gungling. Namun Lang Ming menolak karena Xiaoyanggang adalah rumahnya. Sama seperti jawaban seseorang di mana segel ini berasal. Padahal orang itu memiliki kekuatan angin. Akan tetapi para Salen ragu karena ia tidak punya tanda Salen. Jadi Master Salen tidak mau kehilangan orang yang sama dua kali. Namun Lang Ming tetap pada pendiriannya. Yang ternyata orang yang diceritakan Master Salen adalah ayahnya, yaitu Lang Jing. Di akhir film terjadi keributan di desa. Samar-samar Lang Ming mendengar suara gadis yang dikenalnya. Ternyata gadis itu adalah hantu kecil. Nah itu tadi alur cerita dari film The Wind Guardian. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita Donghua kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.